Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang konflik akibat anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Banyak orang mengatakan Pak Paul bahwa anak itu adalah pemersatu antara suami dan istri. Tetapi pada faktanya, anak itu juga bisa menjadi sumber perpecahan di antara suami dan istri. Nah, kenyataan seperti ini bagaimana, Pak? Itu sangat tepat, Pak Gunawan. Jadi sebetulnya itu dalam ranking ya, ada 3 besar yang sering menyebabkan pertengkaran antara suami dan istri. Yaitu pertama adalah masalah keuangan. Itu sering menjadi masalah dalam hubungan suami istri. Kedua adalah komunikasi ya, salah mengerti nada suaranya lah, perkataan yang digunakan lah, cara berpikirnya lah. Jadi akhirnya terjadi miskomunikasi dan bertengkar. Nah, yang ketiga adalah yang paling sering memberikan atau menyebabkan pertengkaran ialah masalah anak. Jadi mulai dari misalnya perbedaan mendidik anak sampai tuntutan pada anak yang berlainan, itu semua bisa menjadi sumber atau bahan pertengkaran kita. Nah, pada kesempatan ini Pak Gunawan, kita mau mencoba mengangkat beberapa lah ya hal-hal yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara kita gara-gara soal anak. Misalnya nih ya, yang sering menjadi pemicu, siapa yang harus bangun mengurus anak pada tengah malam, ya, suatu anak bangun, minta makan atau nangis, minta dibersihkan. Kalau satu orang atau istri kita tidak bekerja, kita yang bekerja purna waktu, itu lebih gampang untuk kita saling bagi tugas. Yang lebih susah adalah kalau dua-dua harus bekerja. Dan anak ini sudah berumur setahun lebih misalnya. Nah, dua-dua harus bekerja, dua-dua harus bangun pagi. Malah lebih sering lagi kan ibu juga harus menyiapkan makanan di pagi hari. Nah, siapa tuh yang harus bangun mengurus anak? Atau kalau misalnya ya, anak kita sedang di rumah, dua-dua lagi sibuk karena kita seringkali juga kerja, membawa pekerjaan pulang ke rumah. Jadi dua-dua lagi sibuk, lagi mengurus tugas. Kemudian anak ya meminta perhatian kita, perlu misalnya dibantu lah, perlu diberi makan lah, lapar lah, perlu dimasakkan lah. Atau misalnya buang air lah, kita mesti membersihkannya. Nah, siapa tuh? Apakah kita dengan mudah bisa berkata, ya tugas istri saya? Kalau sekali lagi istrinya memang purna waktu di rumah, hal ini akan jauh lebih mudah. Tapi misalkan kita yang mengurus anak, kita dua-dua bekerja juga. Nah, siapa yang harus mengurusnya? Atau suatu anak sakit. Nah, kita misalkan dua-dua bekerja juga, dua-dua juga sibuk. Nah, siapa tuh yang akan harus mengorbankan waktu kerjanya, membawa anak ke rumah sakit atau ke dokter? Nah, ini nih hal-hal yang seringkali itu bisa menimbulkan pertengkaran ya di antara suami istri. Terutama kalau seseorang merasa, kok kamu seenaknya ya? Kok kamu selalu nyuruh saya? Saya kan juga bekerja, saya kan juga sibuk, bukan hanya kamu. Nah, kalau yang satu terus-menerus menyuruh dan tidak mau memikul beban, akhirnya muncullah pertengkaran di antara suami dan istri. Ya, walaupun pihak istri itu purna waktu di rumah, Pak Paul, tapi kalau si suami acuh tak acuh ketika anaknya bangun malam atau sakit, lalu dia masih tidur enak-enakan, ini juga memicu pertengkaran, Pak Paul. Si istri juga akan merasa kurang diperhatikan, Pak Paul. Betul sekali, sebab sekali lagi ya, meskipun seorang istri itu tidak bekerja ya di luar, dia mengurus anak secara purna waktu di rumah, namun bangun tengah malam itu hal yang tidak mudah, Pak Gunawan. Sekuat-kuatnya tubuh, tapi kalau harus bangun tengah malam, setiap malam, bukannya hanya 1 kali 2 kali dalam seminggu, setiap malam harus bangun, itu sangat-sangat mengganggu ya, sangat tidak nyaman. Nah, meskipun dia akan bersedia melakukannya, tapi kalau dia lihat suaminya terus tertidur dengan enak, tidak sama sekali menawarkan bantuan, ini memang cukup menjengkelkannya. Sebab yang dia perlu adalah sebuah tenggang rasa. Ya, jadi betapa indahnya kalau suaminya juga ikut bangun, kemudian menawarkan, kamu bisa enggak, kalau enggak saya yang bangun aja. Nah, saya kira
perkataan seperti itu, menawarkan bantuan, sudah cukup melegakan, menghibur hati si ibu ya. Dan saya yakin kebanyakan wanita akan berkata, tidak apa-apa, saya bisa urus. Atau memang kalau misalnya dia super letih, ya, nah waktu suami menawarkan, dia bisa berkata, iya dah ini malam tolong kamu deh ya, saya sangat letih. Nah jadi tenggang rasa seperti ini mesti dipupuk. Jadi dengan kata lain, meskipun yang satu bersedia menunaikan kewajibannya, ya berkorban, mengurus anak, tapi mohon yang pihak yang satunya, bangunlah, tawarkanlah bantuan. Selalu tawarkan, ini menunjukkan tenggang rasa dan pengertian terhadap pengorbanan besar yang sedang diberikan oleh istrinya. Ya, tapi malah ada suami itu yang malah pindah kamar gitu Pak Pol. Kalau malam, jadi ya sudah biar ibunya ini dengan anaknya dia tidak mau merasa terganggu itu pindah ke kamar lain atau ke lantai 2 gitu Pak Pol. Nah ini juga menimbulkan masalah itu antara suami istri. Nah, kalau memang ada kesepakatan dan memang istri yang berkata, iya daripada kamu itu terganggu tidur, mending kamu tidurlah di sana. Saya mengurus anak nggak apa-apa kok, saya bisa tidur besok paginya. Nah, sudah tentu ini akan lebih baik ya. Namun dalam kondisi seperti itu pun, tetap ya, saya kira menawarkan bantuan itu adalah hal yang baik, hal yang positif. Waktu anak-anak kami masih kecil, saya juga ingat waktu anak ketiga kami lahir, istri saya akhirnya terpaksa memang tidur dengan anak ketiga kami, saya tidur dengan anak kedua kami. Karena anak-anak kami berbeda usia hanya 2 tahun. Jadi memang ya harus ada tenggang rasa. Saya juga harus tidur dengan anak saya yang berumur 2 tahun. Dan ya sudah tentu nggak selalu ya tidur itu pules dari malam sampai pagi. Nah jadi tenggang rasa itu membuat istri merasa kita ini nih bersama-sama memikul beban. Ya, jangan sampai kita ini terlalu akhirnya ya enak-enakan lah. Tapi kuncinya adalah membicarakan hal itu dengan baik-baik, dengan terbuka dan dicarikan solusinya bersama gitu Pak Pol. Betul, jadi ya ada baiknya untuk ngomong secara langsung, hati ke hati. Dan juga ya saya bisa tawarkan satu lagi masukan, yaitu kita misalkan keduanya bekerja ya, kita bisa tetapkan jadwal jaga ya, misalnya ya. Hari ini ayah yang menjaga, nah besoknya ibu yang menjaga. Nah, jadi dengan kata lain, ya kita saling mengerti lah, karena dua-dua bekerja, maka kalau malam ini anak bangun, saya akan bangun. Besok, istri saya yang bangun, misalkan seperti begitu. Tapi sudah tentu diperlukan fleksibilitas. Karena kadang ya kitanya terlalu letih, kita bisa berkata, bisa nggak tolong kamu dan malam ini. Nah sekali lagi di sini dituntut fleksibilitas. Pihak yang satunya berkata, oke, nggak apa-apa kok. Jadi makin banyak tawaran untuk membantu, makin sebetulnya lebih mulus ya masa-masa ini nih, sehingga tidak menimbulkan pertengkaran. Baliknya makin kita kurang tenggang rasa, makin pelit kita untuk menawarkan bantuan, makin ini memudahkan kita untuk bertengkar. Kalau bangunnya sih bangun Pak Pol, karena satu kamar itu kebanyakan sudah tidak mungkin kita itu tidur terus gitu Pak Pol. Nah tetapi masalahnya itu adalah setelah kita membantu dan ya kita anggap selesai gitu. Lalu kita tertidur lagi dengan cepat, ini juga bisa menimbulkan kejengkelan di pihak istri. Dia tidak bisa tidur, anaknya juga masih belum tidur, kitanya yang tidur enak gitu. Iya, jadi memang dalam hal-hal seperti ini, kalau memang si istri perlu ya kita untuk terus berjaga, ya istri juga perlu untuk ngomong terbuka ya. Saya perlu dong kamu tolong bersama saya atau mengurus ini, saya juga letih. Jadi istri pun juga harus berani menyuarakan. Karena tidak selalu suami itu mengerti isi hati si istri. Saya waktu dengan istri mengurus anak-anak pada masa kecil, 90% memang istri saya mengurus anak-anak. Dia yang benar-benar bangun di tengah malam mengurus anak dan sebagainya. Nah, tapi tadi selain saya juga tidur dengan anak saya, turut membantu meringankan beban istri saya. Waktu anak sakit, memang saya mencoba sekali ya untuk membantu. Misalkan saya masih ingat ada waktu-waktu anak-anak sakit, saya tidak tidur. Apalagi misalkan panas, dia harus dikompres. Saya yang akan periksa terus, jaga. Karena apa? Ya karena itulah yang bisa saya kerjakan secara insidental. Tapi yang rutin memang istri saya. Nah, saya menduga waktu istri saya melihat dalam kasus insidental, saya juga berkorban, tidak tidur semalaman, jagain anak yang sakit.
Nah, itu mengobati hatinya, itu membuat dia juga merasa bahwa memang ya saya bersama dia benar-benar ya memikul beban untuk bisa ya mengurus anak-anak. Ya, masalah lain yang sering timbul akibat anak ini apa, Pak? Yaitu ini biasanya, siapa yang mendisiplin anak, ya? Atau perbuatan apakah yang perlu didisiplin? Ya, kita seringkali bertengkar soal ini. Atau seberapa dinikah kita menerapkan disiplin? Ya, atau kapankah mengharuskan anak makan sendiri dan buang air sendiri atau mandi sendiri? Nah, semua ini seringkali ini menimbulkan kesalahpahaman. Sebab ada kalanya seorang ayah berkata, kamu ibu yang mengurus anak, berarti kamu yang mendisiplin anak. Nah, seorang istri akan berkata, ini bukan anak saya saja, ini anak kamu juga harus mendisiplin anak. Atau, perbuatan manakah yang perlu didisiplin? Nggak cocok bagi si suami, ini nggak apa-apa, ini apa-apa bagi si istri. Akhirnya, salah satu orang mengalah dan berkata, udah dah terserah kamu dah. Kamu mau disiplin dia karena apapun, udah terserah kamu dah. Jadi untuk menghindari pertengkaran itu yang dilakukan, meskipun bisa jadi dia jengkel kalau melihat anaknya didisiplin untuk hal yang menurut dia tidak semestinya, ya. Atau seberapa dinikah kita menerapkan disiplin, ada misalkan istri yang berkata sedini mungkin, ada suami yang berkata jangan, nanti saja. Atau malah ada yang seperti begini, karena dia dulu didisiplin terlalu keras oleh orang tuanya, dia berjanji tidak akan mendisiplin anak. Nah, istri kebalikannya, mau mendisiplin anak, akhirnya bertengkar. Yang satu merasa terlalu berat kamu memarahi anak, yang satu merasa marah lagi, kamu kok nggak mau memikul beban mendisiplin anak. Nah, ini adalah masalah-masalah yang mudah timbul, Pak Gunawan. Jadi sekarang kita mau lihat bagaimana cara menanggulanginya. Saya hendak menggarisbawahi satu prinsip di sini, yaitu bahwa disiplin adalah kewajiban kedua orang tua. Tidak benar kalau seseorang berkata, ini tugasmu saja. Tidak. Anak kita berdua, tanggung jawab kita berdua untuk mendisiplinnya. Nah, bagaimana dengan perbedaan dalam disiplin? Memang mesti seringkali dibahas agar terjadi saling pengertian dan keselarasan. Saya mengerti hal seperti ini tidak mudah selesai. Karena kita berbeda. Tapi yang penting dibicarakan, dijelaskan maksudnya. Nah, yang penting juga adalah sikap mau mendengarkan. Kalau kita udah memberikan sikap, tidak mau mendengarkan pasangan, memberikan penjelasannya kepada kita akan membuat dia merasa percuma lah bicara dengan kita, karena akhirnya kita pun nggak mau menggubrisnya. Iya, dalam hal mendisiplin ini memang seringkali terjadi dualisme gitu, Pak Pol, ya. Masalahnya adalah salah satu itu tidak mau di depan anak itu menjadi jahat gitu. Kalau misalnya ibu terus yang mendisiplin, anak itu akan menilai ibu ini jahat gitu. Padahal si suaminya baik-baik saja. Jadi ayah ini adalah orang yang baik. Nah, ini yang mau dihindari gitu oleh salah satu pihak. Betul ya, sebab hal ini nih makin memicu kemarahannya Pak Gunawan. Karena dia merasa saya mendisiplin untuk kebaikannya. Karena anak ini kalau tidak disiplin akan bermasalah. Nah, dengan saya terus mendisiplin, pasangan saya tidak mendisiplin, memang bagi si anak, saya yang jahat. Jadi, dia waktu melihat si anak kok manis-manis dengan pasangannya, tapi kok cemberut-cemberut sama dia, wah dia tambah panas. Tambah panas. Hati dia akan lampiaskan kepada kedua belah pihak. Baik kepada pasangannya maupun kepada anaknya. Jadi dengan kata lain, kalau seseorang tidak mau memikul beban mendisiplin anak, memang ini seperti hutan yang terbakar akan menjalar kemana-mana Pak Gunawan. Ya, makanya kita mesti bereskan. Nah, dalam pembicaraan ya tentang apa tuh yang perlu didisiplin, memang kita harus langsung masuk kepada tujuan pendisiplinan. Ya, bukan sarananya. Misalnya, mengharapkan anak untuk dapat makan sendiri. Nah, kan tujuannya melatihnya untuk mandiri. Nah, untuk melatih anak mandiri, dia perlukan proses waktu. Dan disinilah kita akan berbeda. Ada yang mengharapkan hasil dalam waktu cepat, dan ada yang mengharapkan hasil dalam waktu yang lama. Jadi dalam pembicaraan kita bisa tekankan, maksud kita sama. Tujuan kita itu sebetulnya sama. Namun yang berbeda adalah kapannya, berapa lamanya.
Ada yang mengharapkan anak dengan cepat bisa mandi sendiri, makan sendiri. Ada yang berkata, ya kita perlu melatihnya. Nah, saran saya adalah terus lakukan dengan sabar. Kita tidak bisa cepat-cepat dan marah-marah kalau anak tidak bisa melakukan yang kita inginkan. Nah, jadi dengan kata lain, pertanyaannya bukanlah perlu apa tidak kita melakukan itu. Perlu. Mendidik anak makan sendiri, mandi sendiri, perlu nggak? Perlu, tapi lakukanlah dengan sabar, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Karena memang anak perlu proses waktu untuk dapat mengadopsi perilaku-perilaku yang lebih mandiri. Ya, contohnya seperti makan tadi yang Pak Paul katakan, itu mulai kapan itu tepatnya untuk kita melakukan pendisiplinan terhadap anak, Pak Paul? Nah, biasanya ya anak-anak memang sudah dapat makan sendiri ketika mencapai usia sekitar 5 tahun ya, 4-5 tahun. Nah, jadi dengan kata lain apa? Anak sudah harus didorong untuk makan sendiri sekurangnya setahun sebelumnya. Memang ada yang lebih dini lagi, tapi ya saya lebih sembarangan deh ya, lebih murah hati. Okelah setahun sebelumnya dah. Ya. Nah, dengan kata lain, berilah waktu untuk anak berubah atau mengadopsi perilaku tertentu ya. Kalau ada orang tua berkata, nggak apa-apa, kita mulai didik dia untuk bisa makan sendiri dari usia 3 tahun. Tidak apa-apa. Saya tidak akan berkata jangan, namun mesti sabar. Karena berarti 3 tahun dia baru mulai diajar makan sendiri. Ada anak yang cepat bisa mengadopsi itu dalam waktu beberapa bulan. Ada yang malah lebih lama lagi. Nah, tapi bagi saya kita harus berdua itu tuh mempunyai satu perspektif yang benar. Yaitu pada akhirnya kan anak akan makan sendiri. Tinggal masalah waktunya berapa lama saja, berapa cepatnya saja begitu. Nah, kesabaran untuk melewati proses itu diperlukan. Ya, konsekuensinya adalah kalau misalnya anak itu masih belum bisa makan sendiri lalu banyak tercecer, ya harus dibersihkan bersama itu Pak Paul ya. Betul. Jadi waktu dia makan masih berceceran dan sebagainya, udah kita harus sabar bahwa memang anak ini perlu waktu ya untuk bisa mengadopsi perilaku yang lebih mandiri itu. Ya, bagaimana dengan mengajar anak untuk membersihkan mainannya Pak Paul? Nah, saya kira kita memang harus ya meminta anak untuk menaruh mainan yang telah dimainkannya ke dalam sebuah keranjang. Sejak dari kecil. Dari umur misalnya 2 tahunan, dia sudah mulai main. Setelah dia selesai main, kita ajak dia, jadi kita dan dia bersama-sama menaruh itu dalam keranjang. Jadi setiap kali dia selesai, kita ajak dia bersama-sama taruh itu di ranjang, di keranjang. Nah, dengan cara itulah si anak lama-kelamaan tuh terbiasa ya untuk selesai main menaruh mainannya di dalam keranjang. Nah, disiplin yang bersifat menghukum wajib diberikan tatkala anak membangkang, ya. Misalnya anak memang sengaja berkata tidak mau, disuruh apa tidak mau. Nah, itu waktunya memang kita memberikan dia disiplin yang lebih tegas. Kalau masih bisa dijelaskan dan dia masih bisa dibujuk dengan kata-kata, silakan. Tapi kalau memang nggak mau lagi, silakan hukum. Jadi jangan menghukum anak untuk kesalahan yang wajar dilakukan anak seusianya. Seperti menumpahkan air dan sebagainya. Hukumlah anak waktu dia membangkang saja. Ya, atau mengembalikan mainan itu tidak sempurna gitu Pak. Biasanya anak kan gitu, hanya dicampur beberapa mainan. Nah, ini yang seringkali menjengkelkan pihak ayah itu kalau barang-barang ayah ini dipakai untuk mainan lalu tidak dikembalikan di tempatnya gitu Pak. Misalnya itu alat tulis atau apa, ini menjengkelkan sekali gitu. Maka ya kita sebagai orang tua, karena kita harus menyadari anak akan senang ya bermain dengan barang-barang kita. Hal-hal yang atau barang-barang yang kita tidak inginkan untuk dimainkan olehnya, sebaiknya kita simpan di lemari terkunci sehingga dia tidak bisa memainkannya. Jadi daripada kita setiap hari pulang jengkel, lebih baik ya simpan supaya dia nggak bisa mainkan. Jadi biarkanlah dia memainkan barang-barang kita yang memang ya nggak apa-apa untuk dimainkan olehnya. Ya, tapi menjadi pertengkaran suami istri ketika istri kita itu yang memberikan barang itu untuk anaknya supaya ya tadi minta diberikan. Nah, ini yang
Lalu konfliknya ini antara orang tua gitu Pak Pol. Betul, dalam hal ini ya sudah tentu ya kita harus beritahu pasangan kita, tolong ini jangan, ya ini barang-barang saya yang saya memang perlu, tolong taruh ini di sini saja, jangan dikeluarkan ya. Ya, hal lain apa Pak Pol yang sering menimbulkan konflik itu? Nah ini sering menjadi masalah, terutama kita ya di sini, yaitu siapa yang harus membimbing pelajaran anak. Karena anak bukan hanya belajar di sekolah, tapi juga belajar di rumah. Ya, di manakah atau sebaiknya anak bersekolah? Ada yang setuju anaknya bersekolah sekolah yang susah, ada yang mau anaknya sekolah yang biasa-biasa aja. Apakah perlu mengundang guru les? Ada orang tua yang berkata, tidak perlu, saya yang ajarkan. Tapi setiap malam berteriak-teriak memarahi anak. Nah, atau apakah perlu menyediakan les tambahan? Seperti les musik lah, les olahraga lah. Nah, ada yang berkata tidak perlu, belajar saja sudah cukup. Ada yang berkata tidak apa-apa, ini menambah variasi kehidupan dan kegiatannya. Nah, ini bahan-bahan yang sering menimbulkan pertengkaran, Pak Gunawan. Nah, saya menyarankan pertama-tama ya, kita harus mengetahui anak dengan baik, agar dapat mengenal kekuatan dan kelemahannya. Jadi ada dua hal yang mesti senantiasa diseimbangkan. Misalnya ya, pertama, kita memang seyogianya menempatkan anak di sekolah yang dapat menantang, agar potensinya dapat tergali. Namun kita pun selayaknya menempatkan anak di sekolah di mana ia dapat berkembang, agar ia dapat menumbuhkan keyakinan dirinya. Jadi mengembangkan kemampuan dan memperkuat keyakinan diri, ini adalah dua hal yang mesti kita seimbangkan. Kadang kita terlalu menekankan menggali kemampuan, mengembangkan kemampuan. Kita lupa, kalau dia tidak berhasil, dianggap yang paling rendah di kelasnya, kita akan meruntuhkan keyakinan dirinya. Tapi sebaliknya, menyekolahkan dia di sekolah yang terlalu gampang, keyakinan dirinya memang bertambah, tapi kemampuannya tak tergali. Nah, ini dua hal yang mesti selalu diseimbangkan. Ya, bagaimana dengan pelajaran tambahan, Pak? Sudah tentu boleh diberikan ya, namun ingat, jika pelajaran tambahan pada akhirnya menjadi sangat mirip dengan sekolah karena banyaknya pelajaran yang harus dipelajari dan lamanya juga udah hampir seperti sekolah lagi. Nah, itu berarti anak menanggung beban yang terlalu berat. Nah, dalam kasus seperti itu, sebaiknya lah kita mempertimbangkan ulang sekolah yang lebih sesuai dengan kemampuannya. Jangan memberi dia beban yang terlalu berat sehingga untuk dia memenuhinya dia benar-benar harus kedodoran. Ini benar-benar ini tidak sehat buat perkembangan jiwanya. Ya, biasanya memang dari pihak ayah itu menyarankan untuk di sekolah yang bagus, untuk les tambahan. Tapi yang melihat masalah ini sebenarnya dari pihak ibu yang mendampingi terus-menerus, Pak Bob. Ya, memang ada kalanya ayah yang menuntut terlalu tinggi, tapi saya juga sudah melihat kasus di mana yang menuntut terlalu tinggi adalah ibu. Di sini memang perlu melihat anak secara realistik, terutama dampaknya pada anak. Kalau anak mulai misalkan dia malam-malam, dia akan ketakutan, dia menangis, aduh itu berarti bebannya udah terlalu berat. Jadi kita mesti berhati-hati juga ya, jangan terlalu memberikan dia beban yang seberat itu. Ya, kalau mengenai membimbing anak, memberikan bimbingan sendiri gitu, enggak diberikan pelajaran tambahan, bagaimana Pak? Nah, sudah tentu dalam hal ini kita harus melihat kesanggupan kita dan ketersediaan waktu kita. Ya, meskipun kita menguasai bidang pelajarannya, namun kita harus mengakui kalau tidak ada waktu yang tersedia, ya sebaiknya jangan. Atau, walau kita sanggup, namun bila bimbingan belajar berubah menjadi ajang kemarahan, nah sebaiknya lah jangan kita yang mengajar anak. Kita berikanlah tugas itu kepada yang lain untuk mengajar anak. Ya, biasanya memang untuk menghemat itu kita urus sendiri, tetapi jadinya yaitu sudah lelah pulang kerja, masih menanyai lagi, lalu kalau anaknya tidak tanggap, lalu menimbulkan kemarahan dan ditanggapi oleh pasangan kita secara negatif lagi gitu Pak Mas. Betul sekali ya, jadi cobalah kita lihat masalah ini dengan lebih utuh ya. Jangan kita hanya soroti satu aspek, terus kemudian ngotot, mesti itu, enggak. Coba kita lihat dampaknya apa nih pada relasi kita dengan anak, pada relasi kita dengan satu sama lain, pada suasana rumah, itu semua harus dipertimbangkan. Jangan sampai gara-gara satu hal, yaitu bimbingan belajar anak,
akhirnya semua hal lain dikorbankan. Ya, bagaimana halnya dengan kegiatan-kegiatan di luar rumah, Pak Pol? Jadi misalnya olahraga atau belajar musik dan sebagainya, ini bagaimana, Pak Pol? Nah, sudah tentu ya kita harus melihat minat dan bakat anak setelah mengeleskannya, bukan sebelumnya. Artinya, kadang-kadang memang kita tidak akan tahu sampai anak mencobanya. Jadi, saya mengusulkan, silakan, biarlah anak mencobanya. Kalau memang tidak ada kemajuan, baru kita hentikan. Ya, pada prinsipnya, kegiatan seni dan olahraga adalah baik untuk pertumbuhan jiwa anak. Selain menumbuhkan kreativitas, kegiatan ini juga dapat menjadi sarana pelepas ketegangannya. Ini menunggu anak meminta atau kita yang berinisiatif, Pak Pol? Dua-duanya. Jadi ada kalanya anak yang meminta, terus kita pertimbangkan, atau ada kalanya ya kita yang berinisiatif. Nah, kalau anak 2-3 bulan sekali meminta yang baru, itu yang kita harus rem. Jadi setiap kali dia itu mau memulai sesuatu yang baru, kita minta dia berjanji, setidaknya menyelesaikan ini misalkan 6 bulan. Kalau 6 bulan, kita evaluasi ulang, memang tidak ada kemajuan, kamu tidak mau, oke, saya terima. Ya, atau misalkan, baik itu olahraga maupun musik, dia merasa dia nggak cocok, tetap selama 6 bulan, dia harus tetap selesaikan. Dengan cara itu anak dilatih untuk tidak mudah bosan. Tapi itu pun mesti dibicarakan dengan pasangan kita, Pak Pol, karena ini menyangkut biaya dan tenaga dia untuk mengantar jemput dan sebagainya gitu, Pak Pol. Betul, jadi memang kalau tidak ada biaya, tidak ada ketersediaan waktu, ya ini mungkin harus ditunda dulu. Iya, Pak Pol, apakah kesimpulan yang Pak Pol ingin sampaikan setelah perbincangan ini, Pak Pol? Di Yesaya 42 ayat 3 firman Tuhan berkata, buluh yang terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Artinya apa, Pak Gunawan? Tuhan bersabar membesarkan kita, mendidik kita, mengarahkan kita. Dan Tuhan pun tidak cepat putus asa. Karena Ia tahu bahwa perubahan menuntut waktu. Demikianlah dengan membesarkan anak. Kadang perselisihan timbul karena kita menginginkan perubahan pada anak yang seketika. Nah, kita mesti bersabar. Sebagaimana Tuhan telah bersabar dengan kita pun bersabar kepada anak, sebab dia membutuhkan waktu untuk berubah. Ya, terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara